kalau kita ngisi tekonya teh ya pasti keluarnya teh kan, nggak mungkin Coca-Cola kan. Ketika orang-orang nggak punya mindset risk management yang ada, ketemu hal-hal atau challenge-challenge yang lebih besar lagi, bahkan sih ya itu udah bisa ngasih saja sebetulnya. Yang sekarang terjadi kalau kamu masih konvensional, susah untuk sustain di dunia saat ini. Halo Gitsian, kembali lagi di podcast AI Innovator Talk bersama aku Denisa Humaira, Project Manager di Gits ID dan juga bersama Mas Lukman Aljundi. Hari ini kita akan membahas terkait cloud dan juga risk management. Mungkin Mas Lukman boleh dong salam kenal dan juga perkenalan ke teman-teman Gits yang ada di sini. Halo teman-teman, terima kasih banyak for having me. Ini seru banget. Aku juga kayak it's honor to talk with all of you guys. Jadi kita bakal banyak bahas tentang risk management, terus juga ngomongin cloud dan juga ngomongin AI. Dan kita mungkin akan lebih banyak kita ngomongin AI karena ini kita ngomongin future proof yang dimana itu akan sangat berdampak besar terhadap bisnis kita. Jadi bagi teman-teman yang lagi build your own business atau teman-teman yang sekarang lagi kerjanya fokus dalam proses risk management dan juga fokus gimana sih di risk management dalam implementasi AI-nya. So I understand there's a lot of challenge here dan kita coba bedah dikit-dikit dan semoga ini bisa jadi insight buat teman-teman juga nih. Terima kasih banyak Mas Lukman sudah hadir hari ini. Karena tadi udah banyak berbincang nih tentang risk management, AI, dan juga cloud. Mungkin aku penasaran sih, yang Mas Lukman lakuin di Gits itu apa aja, lalu expertise-nya itu apa, dan juga mungkin boleh diceritain sedikit experience di risk management, cloud itu seperti apa? Oke, so the first thing aku masuk ke Gits ya, jadi pertama itu yang ketika aku masuk ke dalam operations, jadi waktu itu aku masuk di operations langsung, dan di sana I understand there's a lot of things yang bisa aku pelajarin gitu. Salah satunya adalah waktu pas aku masuk Gits itu kondisinya lagi COVID-19. So imagine kita lagi kerja dari rumah dan kita ngerasa bahwa banyak banget ketemu challenge yang biasa kita ketemu langsung nih, terus juga kayak oh ternyata proses yang kita jalanin ini gitu ya, ini tuh kadang-kadang membosankan gitu, karena kan kita nggak bisa ketemu teman kita nggak bisa ngobrol langsung ya. Nah dari sana proses itu berjalan dan waktu itu memang salah satu hal yang bisa aku lakuin adalah proses risk management dan dengan basic dari ISO 27001. Nah dari sana prosesnya belajar sampai bertahun-tahun dan akhirnya diimplementasi. So I build beberapa tim untuk bisa punya mindset risk management juga. Karena bayangin dalam kondisi COVID-19 ketika orang-orang nggak punya mindset risk management, yang ada nantinya adalah bakal banyak ketemu hal-hal atau challenge-challenge yang lebih besar lagi yang kita harus antisipasi dari sekarang nih. Jadi itu yang pas awal-awal aku masuk Gits sendiri. Nah dari sana aku belajar sampai akhirnya kita berhasil nih untuk bisa mendapatkan pola yang bagus dan bisa menjalankan bisnis as usual meskipun kondisinya waktu itu WFH. Itu salah satu hal yang mungkin aku bisa tekanin. Dan di tahun 2024 kemarin aku juga ngambil sertifikasi risk maturity untuk bisa membantu para BUMN, perusahaan BUMN untuk bisa implement dalam risk manajemennya dengan baik dan juga bisa menilai seberapa mature, seberapa oke proses daripada si risk management yang ada di BUMN tersebut, Miss. Itu sih, dan itu menurut aku seru banget ya, yang akhirnya kita dapat insight tuh, Nis, oh ternyata risk management itu bisa dilakukan loh, Nis, dan itu akan menjadi salah satu tulang punggung bisnis, karena kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kayak Indonesia kan negara tropis, so we can talk about the business continuity plan. Kalau misalkan tiba-tiba nauzubillah min dzalik nih, ada sesuatu terjadi di Bandung dan kita nggak punya antisipasi itu, kira-kira gimana gitu? Iya kan? Ada kan disaster kayak alam tuh kita nggak tahu kan. Nah itu yang kita harus pikirin juga tuh. Gimana caranya segala hal itu mungkin terjadi kayak pandemi yang kita nggak pernah ngebayangin itu sebelumnya. Bener nggak sih? Betul banget. Dan akhirnya apa? Kita terjadinya reaktif. Dan kita bukan proaktif kan jatuhnya. Semuanya harus ini, harus itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang meninggal juga kan. Itu sih yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, thank you. Menarik banget ya Mas. Belum ke pembahasan intinya, tapi ternyata udah banyak banget insight dari risk management ataupun cloud yang tadi Mas Lukman sudah sampaikan. Jadi kalau boleh tanya lebih lanjut Mas Lukman, saat ini posisinya Mas Lukman sendiri di Gits itu sebagai apa Mas? Oke, aku saat ini sebagai Cloud Business Unit Lead. Jadi aku
sebagai the CEO of Gits Cloud disebutnya karena aku lagi pengen banget bisa bantu banyak nih, karena aku banyak banget tuh dapat case by case, kan risk management tuh banyak banget ya, dan salah satunya adalah gimana caranya perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien nih dalam proses infrastrukturnya, karena banyak orang mikir kayak, oh kalau infrastruktur tuh cost center gitu ya. Nah aku tuh alhamdulillah fokus di cloud, di Gits Cloud ini, aku pengen banget banyak bantu para CEO, para CTO untuk bisa melakukan efisiensi cost dan juga bisa bantu dalam proses risk management jika ada cyber security yang terjadi. Oh, oke Mas. Jadi bisa dibilang ini salah satu core juga ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah aware dengan risk management ya? Yes. Oke. Thank you Mas Lukman. Berarti kan udah mulai kebayang gitu ya Mas Lukman di Gits sebagai apa, lalu expertise-nya itu apa aja, dan juga pengalaman-pengalaman yang tadi Mas Lukman udah sampein. Mungkin aku sebagai orang awam ya Mas di dunia bisnis, aku tuh mau tanya sih, sejauh ini apa sih pentingnya risk management di dunia bisnis secara general, dan mungkin karena sekarang juga AI itu lagi hype banget gitu ya, gimana sih implementasi AI di dalam risk management ini sendiri gitu? Oke. Itu pertanyaan yang bagus banget Ines, dan I think that should the people tuh kadang orang bikin risk management tuh kesannya kayak wah banget gitu, kayak wah itu susah banget nggak sih gitu. Sebenarnya sesederhana ini kalau ngomongin day by day, kalau kalian pergi nih misalkan asumsi nih kalau kondisi cuaca lagi hujan, terus kalian ada pilihan mau naik motor, naik mobil, atau naik apa nih, tapi kalian punya satu tujuan yang sama, yaitu sampai ke kantor misalnya. Nah dari pilihan-pilihan ini kalian juga akan mikirin kan, kalau naik mobil pasti akan jauh lebih lama dan prosesnya akan macet, tapi itu tidak akan membuat kalian basah kalau itu hujan, gitu kan. Tapi kalau naik motor bisa lebih cepat, tapi hujan, lepek, gak ada ojek gitu ya. jadi itu hal-hal yang itu sebenarnya hal-hal yang kita lakukan sehari-hari nih dalam prosesnya, karena kamu udah mikirin jangka pendek dan jangka panjangnya sebelum kamu sampai kantor, kira-kira mana yang lebih banyak keuntungannya dibanding kerugiannya gitu. Dan itu adalah keputusan kita sehari-hari yang kita nggak sadarin sebetulnya dalam proses risk management. So imagine ketika dulu orang mikirin, kan kita juga nggak pernah tahu ya tentang pandemi kan. Kita pernah nggak sih kita kayak, kayaknya di tahun depan ada pandemi nih? Nggak mungkin dong, kita nggak mikirin itu. So risk management itu kayak cara berpikir untuk kita mikir lebih jauh ke depan gitu, kayak atau juga membaca dari histori sebelumnya kayak gitu. Kayak misalnya dulu kita pernah, misal ya, aku sih alhamdulillah nggak pernah kejadian teman-teman, tapi beberapa hal yang pernah datang ke kita di Gits Cloud dan sebagainya itu ngerasa bahwa oh ternyata banyak isu-isu kebocoran data misalnya, iya kan. Terus atau bisa jadi disaster, servernya jadi ngedown, atau pernah yang kejadian di mana gedung cyber tiba-tiba kebakaran, semua server down. Ingat nggak pas kemarin Cloudflare, Instagram tiba-tiba down. So imagine kalau kita nggak punya risk management. Karena untuk sebuah bisnis, sedetik atau 1 menit aja itu tuh bisa kerugiannya bisa sampai miliaran. Kalau itu nggak kita pikirin dari awal, kita sebutnya dengan business continuity plan. Kita bayangin kalau misalnya servernya down, kalau misalnya ada disaster kayak kebakaran yang tiba-tiba, kita nggak pernah nge-plan itu kan. Nah tapi jadi setiap proses risk management kita petain tuh semuanya dari yang sebelumnya terjadi sampai ada potensi yang terjadi. Nah dan biasanya plan-plan itu misalnya adalah servernya nggak boleh dalam satu gedung yang sama misalnya. Jadi ada yang disebut dengan DRC. Atau bisa juga nggak boleh deket daerah perkotaan karena kalau ini kebakaran gimana gitu. Nah hal-hal itu tuh benar-benar dipikirin. Jadi potensinya apa, mitigasinya gimana, dan kalau terjadi seperti apa itu tuh benar-benar dipikirin. Jadi itu yang mungkin kalau kita bisa memahami ini dengan sangat baik untuk bisa mengurangi kerugian kalau itu terjadi jadinya. Dan kita benar-benar nge-push, wah ini semoga jangan sampai terjadi nih kayak gitu. Nah itu yang disebut risk management. Jadi benar-benar segitu pentingnya. Sepenting itu. Makanya kemarin kalau dengar berapa sih sampai triliunan dolar kan, sampai ruginya gara-gara Cloudflare itu tiba-tiba down gitu. Itu yang terjadi. Tapi aku yakin pasti orang yang pasti perusahaan-perusahaan itu udah punya risk management gitu. Dia pasti cepet-cepet pengen bisa online lagi atau gimana gitu. Tapi kalau perusahaan itu nggak menjalankan itu, wah udah pasti ruginya lebih parah lagi gitu. Itu sih yang jadi hal yang perlu kita sama-sama tahu. Dan yang terjadi dengan konvensional, kita sebelum masuk ke AI ini, ini kita ngomongin transisi ya. Jadi dari yang konvensional, rata-rata caranya gimana teman-teman? Rata-rata adalah dengan mereka biasanya lihat ke belakang dulu,
lalu ke depan in future, dan kadang-kadang in future tuh nggak sekuat itu soalnya. Kita kan bukan ini ya, bukan peramal gitu kan bukan ya. dukun, Bukan dukun, cenayang iya benar gitu ya. kan. Gitu sih. jadi emang yang kita nggak bisa ngebayangin gitu kan bahwa in future akan gimana, tapi kita udah ikhtiar banget. Biasanya rata-rata tuh selalu mundur dulu ke belakang. Jadi paling mundur ke belakang, kita pernah kejadian apa nih? Oh, kebocoran data. Wah, waktu itu kita nanganinnya gimana nih gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Oh, kemarin tuh pernah kejadian kebakaran nih, apa yang dilakukan gitu. Terus dan itu tuh bisa sampai sebulanan buat ngurusin itu. Selama itu dan semua divisi harus melakukan. So imagine, makin gede perusahaannya, makin lama kan proses itu, karena dia harus baca historical. That's right, bener banget, dan itu nggak jadi efisien. Itu yang tradisional. Jadi, dan untuk in future pun sebetulnya bisa dilakukan, dan ini sangat depend sama people akhirnya. Kenapa? Makin orang kayak punya pengalaman lebih banyak, dan dia langsung kayak mempetakan gitu loh, kayak kantor ini berada di suatu gunung, berarti kita akan melihat dari sisi geografisnya, terus apanya dari bisnisnya gimana dan sebagainya. Tapi itu tuh nggak semua orang bisa, iya kan? Karena based on by experience kan, iya kan? Nah itu yang terjadi, karena jadinya akhirnya apa? Akhirnya ketika kejadian pandemi, ketika kejadian yang lain-lain yang sebelumnya nggak pernah ada di list tersebut, bingung mesti gimana, dan akhirnya lama kan. Makin rugi kan jadinya, iya kan, proses perusahaan itu jadi rugi, dan itu sepenting itu gitu. Nah akhirnya masuk ke proses transisi. Nah akhirnya dari yang konvensional tadi nih dimasukin di dalam satu big data, gitu kan, untuk dipelajarin apa nih? Dipelajarin polanya teman-teman. Kayak ini cirinya udah mulai menunjukkan gejala ke banjir misalnya, gejala ke gempa misalnya, masuk tuh twing alert. Guys, ini tolong dilakukan, bla bla bla, kayak gitu. Nah, jadi sebelum ini proses transisi ini rata-rata masih pakai sebagai alert aja, gitu, bukan cuma peringatan aja kayak early warning system aja gitu. Jadi kayak, nih Dennis di depan ada gejulugan gitu misalnya, ya itu baru sebatas itu doang. Tapi bukan kayak di transisi ini dia belum sampai ke Nis langsung belok kanan ya karena di depan ada gejologan gitu. Jadi belum sampai sana. Belum ada solusinya juga. Betul. Berarti ya. Solusi itu sebenarnya udah ada sebenarnya. Jadi kayak karena preventif kan. Iya. Preventif tuh udah ada, bahkan sih ya itu udah bisa ngasih saja sebetulnya. Tapi sayangnya proses ini tuh yang benar-benar belum dilakukan secara maksimal. Karena apa? Ada satu nih isunya, adalah datanya. Datanya tuh teman-teman berantakan banget. Jadi pas kita bantuin beberapa BUMN yang kita tahu, ternyata datanya tuh ya kita ngomongin ya garbage in dan garbage out gitu. Ya ketika yang dimasukinnya quote unquote ya datanya kotor, maka hasilnya pun akan kotor gitu. Karena depend dari yang diinputkan gitu teman-teman. Iya nggak sih Nis? Betul. Iya nggak sih kalau kita ngomongin masalah kalau kita ngisi tekonya teh ya pasti keluarnya teh kan. Nggak mungkin Coca-Cola kan. Ya kan. Nah itu sih sebenarnya. Nggak mungkin kopi susu gitu. Benar. Ya, itu enak juga sih. Jadi itu teman-teman, makanya yang jadi challenge di dunia corporate bisnis adalah datanya itu nggak bersih. Jadi kayak multiple, terus misalkan ya karena depend sama people nih, kayak jadi kayak kadang-kadang menurut lu tuh gimana sih cara nyelesain isu ini gitu. Misalkan kayak banjir kan orang-orang beda-beda kan cara solving dan sebagainya gitu. Nah itu dan itu waktunya butuh waktu lama karena saking depend sama people, dan solusinya jadi tadi datanya jadi kotor, hasilnya juga ketika suggestion dari AI-nya ya jelek jadinya gitu. Jadi tidak terlalu valid atau mungkin panjang solusinya dan lain sebagainya, tidak to the point gitu ya Mas ya. Bener banget, dan itu yang bikin AI itu jadi jelek. Itu yang bikin AI jadi jelek. Karena apa? Karena ya dia kan makanannya data ya nih. Ketika data itu nggak bagus, data itu nggak sesuai, atau misalkan banyak banget lah karena variabelnya banyak ya gitu. Waktu itu kita mau bantuin salah satu BUMN dari asuransi nih. Kita pengen banget bantuin, terus dia cerita secara bisnis flow-nya seperti apa dan sebagainya gitu. Terus kita lihat datanya, wow, ternyata ya pertama formatnya beda-beda. Sebenarnya bukan isu format aja sih sebenarnya, tapi kan again ya ini ngomongin kepatuhan ya. Jadi benar-benar harus sesuai standar, jalannya seperti apa dan sebagainya gitu. Nah itu akhirnya kita melakukan data cleansing dulu. Cleansing dulu. Jadi first thing to do adalah data cleansing. Tuh, data cleansing dulu sebelum akhirnya masuk ke AI. Karena kan AI benar-benar ngomongin makan data ya jadinya gitu. Nah, dari sana di cleansing dulu, kita cek lagi nih benar-benar kalau ngomongin data tuh di sorting lagi nih. Ya kan, mana yang ada yang duplikat. Bisa jadi dia ngomongin resiko yang sama,
ya kan? Tapi tiap divisi kan juga beda-beda kan konteks dan sebagainya gitu. Tapi bisa jadi ada hal yang bisa disesuaikan juga gitu. Dan mungkin ada satu divisi tapi ngomonginnya sama tapi jawabannya beda-beda kan aneh gitu Iya, kan. betul. Padahal satu divisi nih gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi. Kayak dari sorting, dirapihin semua data-datanya mulai deh masuk di dalam data training. Jadi si AI-nya baru mulai belajar kayak gitu. Nah, itu tuh baru ngomongin shifting tuh nih. Dari konvensional jadi alert, early warning system. Belum sampai masuk ke dalam how kita ngomongin future proof dari risk manajemennya itu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Oke, berarti memang sebetulnya kita udah ada shifting ya, banyak banget shifting dari mulai conventional risk management, dari awareness-nya perusahaan-perusahaan sampai udah ada penggunaan AI di dalamnya untuk membantu mengolah datanya sendiri gitu ya. Oke, berarti kalau bisa mungkin sedikit disampaikan dulu nih Mas, misalnya keunggulannya dari AI-nya sendiri, lalu ada cara kerjanya seperti apa, dan future proof-nya tadi seperti apa, itu kira-kira gimana sih, Mas Lukman? Oke, so ini yang mungkin juga sebetulnya kalau ngomongin, again ya, kalau ngomongin shifting AI dan sebagainya, yang paling utama dan pertama adalah kita harus pastiin juga nih, dari sisi misal bisnis proses kita. Kadang-kadang AI itu punya kekurangan yaitu halu ya. Jadi nggak cuma kalian yang mungkin overthinking tiap malam scroll TikTok, belum TikTok gitu ataupun Instagram, tapi AI juga pun ngalamin yang sama. Kadang-kadang terlalu inisiatif ya, iya kan? Too much. Jadi ya terlalu too much gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin per-AI-an itu ya namanya juga pasti ada yang namanya pros dan cons. Tapi yang paling fundamental yang teman-teman harus pahamin adalah tentang bagaimana bisnis proses kalian itu dibenerin dulu biasanya. Kita akan cek dulu nih. Sebelum kita implementasi AI ke suatu enterprise gitu ya, kita pengen tahu dulu nih SOP-nya tuh gimana sih? Prosesnya gimana sih? Karena kan setiap masing-masing perusahaan tuh beda-beda kan. Iya nggak sih? Dan kita pastiin dulu nih apa yang sebetulnya dan goals-nya seperti apa gitu. Itu dulu yang kita lakuin. Dari situ kita lakuin mulai shifting nih. Nah, kenapa kita ngomongin fundamental dulu? Karena nanti AI-nya makin canggih, tetapi proses kita masih berantakan, itu kayak percuma banget gitu. Iya nggak sih? Jadi emang kita harus beneran fundamental kita kuatin, kita rapiin gitu ya Mas ya. Jadi nanti next step-nya pun bisa sesuai gitu ya. Betul. Karena kita ngomongin human, ngomongin workflow, ngomongin sistem gitu. Dan AI itu udah ada di sistem teman-teman, bukan sebelum di sini gitu. Jadi kalau humannya udah oke nih, workflow-nya udah oke, baru kita ngomongin AI. Nah ini untuk apa? Untuk kita agar AI-nya nggak terlalu halu dan semuanya aware. Bentar-bentar ini SOP gue nggak kenapa jadi kayak gini ya gitu kan? Oh kenapa jadi penanganannya kayak gini ya? Nah itu jadi kan tetap harus ada butuh awareness ini gitu. Nah itu yang sebetulnya jadi kekurangan si AI ini sendiri. Makanya kita selalu bilang ke para business owner atau ke para direktur atau board untuk pastiin bisnis prosesnya aman dulu nih. Kadang-kadang lamanya tuh di situ nih, bukan proses implementasinya. Iya nggak sih? Kayak oh ternyata iya Mas, ternyata misalnya sederhana banget nih. Misalnya adalah yang paling dikhawatir tentang fraud. Gitu kan. Kita ngomongin risk management, kalau kita ngomongin finansial atau ngomongin asuransi nih. Itu tuh kan yang paling jadi musuh utama adalah fraud. Benar nggak? Betul. Ketika ngomongin fraud, itu kan polanya tuh bisa jadi beda-beda. Iya kan? Dan biasanya orangnya tuh lebih cerdas gitu kan untuk ngomongin fraud. Iya kan? Nah, dalam proses asuransi ini kita juga harus pelajari nih sistem mereka seperti apa yang flow mereka seperti apa, sampai baru akhirnya kita ngomongin si AI-nya untuk menjaga tidak halu. Nah, ini kita lanjut nih, kita ngomongin dari semua fundamentalnya udah gitu kan, datanya udah aman, kita ngomongin implementasi AI-nya nih untuk future proof-nya. Sebenarnya kelebihan AI itu canggih banget nih, karena kita mungkin kalau buat baca 1000 page, kita butuh waktu berapa, satu hari penuh mungkin misalnya gitu ya. Tapi kan AI bisa dalam waktu detik dan menit ya, jadi bisa lebih cepat gitu. Itu kecanggihannya gitu, Nis. Nah, akhirnya teman-teman, ketika itu sudah dilakukan proses AI, dia akan bisa menentukan keputusan yang perlu bisa dilakukan. Contoh sederhana nih, kalau dalam cloud, misal kita pernah ngalamin loh, Nis. Jadi ada salah satu klien kita yang datang ke kita, kondisinya adalah tiba-tiba tagihannya yang untuk setahun itu 3 miliar asumsi lah ya, tapi bisa habis dalam sebulan. Imagine guys. Kok bisa kayak gitu? Karena kena cyber security, kena hack. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Pada akhirnya apa? Ya AI-nya kalau cuman dia disuruhnya alert ya, halo guys, ini alertnya ada, aduh bahaya gitu. Nah, tapi ada satu kecanggihannya lagi, kita bilang kayak AI, kalau udah 90% thresholdnya dari yang kita udah tentuin, tolong matiin.
udah langsung mati. Oke. Untuk apa? Untuk biar kerugiannya nggak akan sebesar itu. Gitu. Jadi ada action yang harus dilakukan sama AI. Dan AI itu udah sampai sana sekarang. Jadi, misal nih kalau dalam manufaktur, kan ada 2 metrik ya teman-teman. Salah satunya adalah maintenance sistemnya atau maintenance alatnya gitu. Yang kedua apa? Yang kedua ada ngomongin apa sih namanya, lebih kayak produk support atau supply-nya gitu. Misalkan ada waktu mau produksinya kapan, tapi tiba-tiba bahan baku yang datangnya kelamaan gitu. Ya nggak sih? Itu kan itu manufaktur tuh salah 2 metrik ini penting banget kan dalam pas manufaktur. Kalau tiba-tiba pas produksi mesin pabriknya rusak gimana? Kan kita nggak punya itu. Nah, AI itu akan membantu di sana. Dia akan mempredik, ini terakhir di maintenance kapan? Dan polanya misalkan polanya dia adalah butuh 3 bulan sekali nih, errornya kayak gini mulu nih, berarti apa yang dilakukan? Jadi AI udah ngasih tahu gitu. Dan tindakan-tindakannya lebih spesifik jadinya nih. Datengin si A hari ini, atau kalaupun dia udah masuk ke dalam sistem, dia akan melakukan sesuatu untuk itu biasanya gitu. Tapi kita yang nentuin tuh. Makanya tadi di awal kita harus paham dulu fundamental bisnis kita apa, metriknya apa, dan goals untuk kita pakai itu mau kemana gitu. Jadi jangan, aku mau pakai FOMO gitu kan. Jadi pada akhirnya tapi tidak melakukan proses tadi itu nih. Yang akhirnya si AI ini jadi nggak pernah powerful. Kenapa? Ya tadi, dianya aja, ya kan again ya ngomongin, kita tuh lebih canggih dari AI sebagai manusia kan. Masa kalau nggak kayak gitu, nanti yang ada, ya tadi halunya akan jadi lebih tinggi. Bukannya kita yang ngatur AI, malah AI yang ngatur kita. Kan repot. Kalau aku penasaran ya Mas, sebagai orang yang misalnya memposisikan diri di perusahaan gitu ya, perusahaanku datanya udah nggak benar nih, people managementnya juga sulit dan lain-lain. Kayaknya masih long way to go nih untuk menggunakan AI gitu. Itu masih ada hope nggak sih di situ, dan apakah masih worth it untuk kita tetap menggunakan service AI dalam risk management? Masih bisa banget, itu masih bisa banget diselamatin. So, kalau ngomongin scale up bisnis, setahu aku ada 3 hal. Metriknya adalah ngomongin people, workflow, and system gitu. Kalau pas kita assess ternyata bisnis fundamental sederhana, perusahaannya tuh udah implement ISO 9001 atau belum. Sederhana itu aja. Itu kayak kitab semua konsultan ya untuk ngecek sebenarnya si bisnis itu tuh sehat apa enggak sih, atau udah bener nggak sih flow-nya, itu tuh dia udah implement ISO 9001 apa belum gitu. Nah ketika itu kita udah tahu, ya udah kita fokus aja apa yang mau kita capai. Jadi kita di awal selalu nanya, Pak, Bu, AI ini mau dikemanain? Saya mau buat risk management. Kita coba assess dulu ya gitu. Nah nanti kita assess, nanti kita coba assess dulu nih datanya, sesuai goals-nya, terus dari datanya udah benar apa belum, goals-nya mau kayak gimana, terus dari situ apa yang expected-nya mau akan kayak apa, outcome dan output-nya seperti apa, itu yang harus dipastiin. Jadi kalaupun misalkan, tapi kalau kita ngerapin semua satu perusahaan kan susah ya. Tapi again kita kembali lagi ke awal, objektifnya mau apa dulu nih, goalsnya mau kemana dulu. Kalau misalnya, saya pengen secanggih mungkin segini, ya nggak bisa. Tetap harus kita spesifik dulu. Nah, untuk apa? Mempersingkat waktu dalam proses yang tadi kita lakuin. Kayak ngerapin datanya, kita fokusnya misalkan risk management di operasional. Kan di operasional banyak nih misalkan metriknya. Kita mau kemana dulu nih? Ngomongin finansial misalkan. Atau mau ngomongin apa, itu kita lakuin dulu itu. Kita rapin dulu datanya, dari data tersebut udah kita jalan, baru kita ngomongin implementasi, dan kita lihat output dan outcome-nya bener apa enggak. Gitu aja sih. Jadi para business owner yang mungkin masih clueless nih Mas di step awalnya apa dan lain-lain, jangan khawatir, pasti kita akan membantu dari awal sampai akhir step tersebut gitu ya. End to end ya. End to end ya. Jadi mungkin alhamdulillah kalau misal ternyata sudah di tahap tengah gitu ya, di tahap workflow. Tapi kalau dari awal mungkin kita juga tetap akan hands on di project tersebut gitu ya. Betul banget. Jadi makanya kita akan awal misalkan people-nya udah pada jago nih, terus workflow-nya udah oke banget nih gitu. Ya sebenarnya terus kita lihat juga datanya, datanya udah bagus. Jadi proses implementasi jadi lebih cepat akhirnya kan dan gitu. Mungkin cost-nya juga akan lebih murah ya Mas. Nah, yang mahal itu adalah ketika kita memang cleansing tadi tuh, sorting, itu lama karena mandates yang kita perlu keluarkan atau waktu yang kita perlu keluarkan tuh lebih lama jadinya. Wow, berarti aku nih as business owner, sepertinya juga lumayan tertarik ya gitu dengan penggunaan AI di risk management ini sendiri, karena kayaknya kita juga nggak perlu khawatir dengan people, workflow, dan juga sistemnya nanti, karena pasti kita akan diarahkan dan dibantu dari mulai cleansing data sampai nanti implementasi AI-nya. Betul. Dan pastinya perusahaan kita jadinya terhindar dari segala risk yang
takutnya terjadi mungkin ke depannya. Benar. Bahkan itu bisa jadi gini nih, dua metrik dalam satu perusahaan adalah efisiensi, kalau enggak naikin revenue gitu kan, sebenarnya iya kan? Iya. Nah sebenarnya ini bisa kita lakukan jadinya nanti ketika kalau ngomongin risk management itu udah kita ngomongin ngejagain atau saving, misalkan apa yang terjadi gitu. Assume kalau kamu misalkan jualan kue misalnya, assume misalkan toko si A ini tutup, terus kita mesti cari supplier yang lain nih, misalkan untuk bisa nge-supply tempat toko kue kamu gitu kan. Nah itu kan harus bisa dilakukan tuh. Jadi ketika oh ini tutup, oh kita udah bisa melakukan. Tapi mungkin itu yang kecilnya gitu. Tapi kalau yang gedenya toko kue yang udah gede-gede, kan itu benar-benar harus mikirin sistemnya kan. Wah ini supply-nya kemana nih? Wah gimana? Akhirnya kita habis untuk mencari supplier-supplier yang available lah jadinya kan. Dan kita untuk produksi jadi agak lama. Nah dengan AI kita tuh bisa, bro ini lebih efisien loh, ini kesini aja. Oh lihat dari harga, polanya kayaknya nanti jangan ke supplier ini deh. Ini akan jadi bisa jadi kenaikannya soalnya kita lihat polanya dia kenaikannya tuh berapa persen nih, mungkin ke supplier yang ini gitu. Nah itu jadinya bisa lebih punya pola itu, AI-nya bisa memahami pola, dan kita sebagai bisnis owner jadi lebih tenang kan? Iya kan, jadi segala sesuatu ketika ada isu kita jadi lebih proaktif nih, bukan jadinya reaktif. Yang sekarang terjadi kalau kamu masih konvensional teman-teman, di bisnis kalian masih konvensional, baik itu ngomongin risk management atau anything, itu akan susah untuk sustain di dunia saat ini. Kenapa? Karena semua orang udah ngomongin AI, semuanya ngomong cepet gitu kan. Mau itu dia ngomongin bisnis tentang kowe, mau bisnis tentang ya pokoknya food and beverage, terus apapun bisnisnya, kalau kita nggak segera untuk implementasi dan kita memastikan bisnis kita tadi people, workflow and systemnya nggak jalan dengan baik, dan ini misalkan belum jalan juga, ini harus kita rapiin. Karena kalau enggak, again, kita akan lama-lama margin kita akan tergerus tadi, cost kita bisa jadi lebih akan meningkat. Itu yang akan terjadi, dan itu akan jadi disaster kan buat bisnis kita nih. Setuju banget. Wah, dari tadi kita ngomonginnya AI dan risk management nih Mas, tapi masih ada satu hal yang aku penasaran gitu ya, balik lagi POV sebagai business owner, karena tentang cloud. Gitu. Cloud sendiri kan juga salah satu expertise-nya Mas Lukman ya di Gates ID ini, karena sebagai head of cloud business unit gitu ya, mungkin boleh nggak sih Mas Lukman sharing terkait gimana sih caranya memastikan bahwa Gates itu membangun cloud yang bukan cuma obat sesaat, tapi juga solusi jangka panjang yang aman gitu ya untuk data-data perusahaan tersebut. Oh menarik, thank you banget nih, pertanyaan bagus banget ya. Tapi mungkin aku akan coba disclaimer dulu teman-teman, karena aku bukan yang technical banget, so mungkin aku akan ngasih POV dari sisi bisnis lagi nih gitu ya. Jadi sebetulnya cloud sekarang tuh ada peralihan tren dalam cloud. Orang-orang awal tuh mungkin di 2018, 16 yang gitu-gitu lah ya. Awal-awal cloud itu rata-rata masih adoption gitu. Jadi cloud itu masih orang gue belum pakai cloud, gue mau pakai cloud gitu loh nis. Jadi infrastrukturnya tuh masih belum kebangun, masih yang kayak ada yang namanya adopsi ya awal wajar lah ya nis ya. Nah jadi ketika dia masih di masa adopsi, dia belum menerapin governance gitu, karena itu masa-masa orang belajar ya kan, masa learning. Jadi dan itu makanya banyak yang kejadian suatu perusahaan tiba-tiba boncos nih, tiba-tiba karena dia nggak paham secara governance atau bagaimana proses tata kelolanya yang benar, akhirnya apa tadi tiba-tiba billingnya jadi gede gitu kan. Terus orang-orang student yang lagi belajar tentang cloud, pada akhirnya apa, dia tidak memahami governance, dia pakai tiba-tiba dapat tagihan sampai 80 juta nih. Dan itu gede banget buat kita para mahasiswa nih gitu kan. Nah itu, jadi saat sebelumnya kita ngomongin masalah adoption, sekarang nih fokusnya ada ngomongin financial operation. Nah kita udah ngomongin governance, jadi kita udah nggak ngomongin adoption lagi, lu udah pakai cloud apa belum, infrastruktur lu apa dan sebagainya gitu-gitu lah ya. Tapi kita udah ngomongin financial operation, dan disitulah Gates Cloud hadir teman-teman, untuk memastikan governance-nya atau tata kelola dari setiap perusahaan itu harus benar. Karena apa? Karena tadi kita nggak mau banget pelanggan kita, klien-klien kita yang dia juga pasti capek banget ya, bisnis kan capek banget ya Nis ya, bener nggak sih? Dan dia juga pengen banget bisnisnya berkembang, bisa memberikan banyak manfaat ke karyawannya, ke orang lain dan sebagainya. Tapi ketika tiba-tiba ada satu isu, itu yang menjadi salah satu hal ketika dia nggak paham governance. Nah itu yang kita lagi bantu. Makanya Gates Cloud hadir untuk bisa membantu teman-teman. Pertama, efisiensi infrastruktur. Kadang-kadang tuh kayak misalnya orang mau nanam padi atau mau membajak sawah tapi mobilnya Lamborghini, kan nggak perlu nih. Bener nggak? Iya kan. Terus atau apa yang lain, atau dia datang ke tempat bencana tapi pakai
rompi anti peluru kan, nggak mungkin, itu nggak perlu kan ini. Duar. Jadi nggak perlu teman-teman, makanya sebenarnya itu yang kita pastiin. Sebelum mereka datang, salah satu kelebihan kita adalah memastikan apa yang dia inginkan dan objektifnya apa, itu yang kita pastikan gitu. Tapi tanpa mengurangi kualitas yang mereka butuhkan. Oke. Itu yang jadi disesuaikan lah ya Mas ya. Yes, makanya di saat tren sekarang adalah financial operation. Pertama, Geeks Cloud akan ngebantu teman-teman buat masih infrastruktur yang teman-teman lakuin itu efisien. Oke. Dan efektif. Dan kalau dilihat kita, ini kayaknya terlalu berlebihan, kita akan bilang, karena kemarin nih, ini seneng banget, ternyata ada salah satu klien kita yang kita bantu, itu tuh bisa menghemat sampai 70% angka infrastruktur. Dan itu bisa dipakai buat karyawannya untuk insentif di divisi IT-nya. Nice to hear banget ya, ternyata bisa saving sebanyak itu loh Mas. Bener banget, bayangin, billingnya segede itu, dan dia tuh cuma bayar jadi lebih sedikit gitu kan. Kan jadi uang yang budget yang tahunan yang sebelumnya bisa kita pakai nih untuk apa, misalnya mensejahterakan teman-teman yang lain, bisa dipakai buat ya beli pizza kayak, atau bisa insentif cara lain gitu ya, ajak jalan-jalan dan sebagainya. Nah itu yang kami lakukan teman-teman. Jadi so basically kita pengen banget bantu klien-klien kita dan para business owner untuk memastikan apa yang mereka gunakan itu sesuai dengan kebutuhannya, Miss. Dan pastinya dari sisi data aman. Sangat aman, itu yang kita pastiin. Kalaupun misalkan kita ngeliat ada potensi resiko yang terjadi dalam datanya, kita selalu bilang. Dan kita, Pak, ini kayaknya nggak akan aman nih. Jadi please kabarin, coba kita pengen ketemu tim dev-nya, so ini yang perlu dilakukan gitu. Jadi kita nggak cuma ngasih, Pak ini nggak aman, selesai, nggak gitu. Tapi kita ngasih tahu nih ada suggest teknikalnya gimana, dan ini yang perlu dilakukan untuk apa? Untuk biar tidak terjadi hal ini lagi. Wow. Ternyata cloud itu juga sangat bisa mengefisiensikan cost kita ya. Jadi penggunaan sesuai kebutuhan, lalu sisa budgetnya bisa digunakan dengan hal lain mungkin gitu untuk perusahaannya itu sendiri gitu ya Mas ya. Dan pastinya kalau di Geeks Cloud sendiri itu data dijamin aman. Lalu kita juga transparan ya klien gitu ya. Betul. Dan kita selalu pastiin sih kalau misalkan atau tadi misalkan tapi alhamdulillah sih kita nggak pernah terjadi ya. Dan itu ketika itu cerita ketika klien pindah dari partner lain ke kita ini. Dan ketika memang ada kejadian misalkan postmortem terjadi, itu kita akan langsung ngobrol dan diskusinya quick action gitu. Bahkan kita bantu salah satu universitas di Bandung yang terkenal untuk membangun governance untuk para mahasiswanya, biar hal-hal yang tadi pengalaman kita yang terjadi itu tidak terjadi di mereka. Jadi kita nggak cuma ngomongin is not talking about the transaksional ya, ngomongin bisnis, but hopefully we can help many people, many business owner dan semua perusahaan gitu ya, yang kita bantu nggak cuman lu pakainya cloud atau apa, tapi kita bantuin governance-nya, SOP-nya bahkan kita bantuin, kita bakal ngasih saja sebaiknya seperti apa, agar resiko-resiko, kita ngomong resiko, agar resiko-resiko itu tidak terjadi pada teman-teman semua gitu. Wow, terima kasih banyak Mas Lukman, insight-nya sangat amat menarik ya. Jadi kita udah mulai ngomongin AI tadi di risk management, lalu ada cloud juga untuk gimana sih business owner tuh bisa menggunakan cloud sebagai solusi efektifnya gitu ya Mas ya. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan gitu ya Mas, AI, risk management dan juga cloud ini ternyata salah satu yang mungkin ada kombinasi yang berkesinambungan gitu ya Mas ya. Dan itu juga satu mungkin solusi untuk perusahaan-perusahaan yang nantinya mungkin udah aware terhadap risk management ini sendiri. Betul. Kita juga udah ngomongin use case-nya tadi ya, beberapa klien dengan BUMN, lalu ada international company, ada FMCG, industri lain, manufaktur mungkin ya tadi Mas. Iya, betul. Jadi mungkin kalau bisa disampaikan untuk business owner gimana nih Mas? Terkait AI dan juga risk management atau cloud. Sebenarnya sebelum ngomongin jauh implementasi teknologi nih, again kita ngomongin masalah tadi, 3 hal tadi aja yang kita harus pastiin. People-nya gimana? People-nya juga kadang-kadang masih ada yang constraint terhadap itu, atau ngerasa bahwa penggunaan AI itu adalah sebagai aib gitu. Padahal enggak, kita emang harus berusaha untuk bisa mengikuti apa yang terjadi saat ini gitu, agar kita nggak ketinggalan. Dan itu udah banyak terjadi dalam perusahaan-perusahaan big company ya Nis ya. Dan kalau itu kita tidak lakukan, maka kita akan jatuh juga. Itu tinggal tunggu waktu. Nah, jadi saya akan bahas lagi ngomongin tadi 3 hal. Ngomongin people-nya dikuatin, disiapin, workflow-nya. Setelah people-nya udah oke nih, workflow-nya jalan itu proses perjalanan dari mulai hulu ke hilir itu harus benar gitu ya, dan metriknya ada dan jelas. Ketika itu udah semua jalan, maka AI itu sebagai sistem jadinya Nis. Dan itu yang akan banyak banget ngebantu para business owner. Kalau 3 hal ini tidak dilakukan dan tidak di-assessment dari sekarang, kita semua akan ketinggalan jauh Nis.
Wow, terima kasih banyak Mas Lukman. Itu juga salah satu cheat sheet mungkin ya untuk Betul, perusahaan sebelum mulai implementasi bisa mulai nih dari sekarang Betul. untuk nanti cost-nya lebih murah mungkin Yes. ketika udah siap menggunakan AI. Dari sekarang udah bisa mulai people management, lalu mulai dari workflow-nya dan juga sistemnya. Yes, gitu. Oke. Gak kerasa ternyata waktu kita podcast sudah habis Mas Lukman. Seru banget. Thank you so much untuk ilmu-ilmu Thank you, dagingnya. Semoga Gitsian yang nonton juga mendapat ilmu ya dari Amin. podcast hari ini gitu. Nanti kita akan mungkin berbincang lagi ke depannya, mungkin di Yes. AI Innovator Talk lainnya Mas ya. Wow, Mungkin seru bisa banget. banyak yang dibahas. Yuk, gas. Thank you so much Mas Lukman. Mungkin dari aku sudah cukup ya untuk podcast AI Innovator Talk hari ini. Terima kasih banyak juga Gitsian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bye. Thank you. Bye-bye.